SMBD Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Grobogan. Dan selamat datang di SMP Negeri 2 Grobogan. Ya, selamat pagi pemirsa Jateng TV dimanapun Anda berada, khususnya warga Grobogan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kru Jateng TV berada di SMP Negeri 2 Grobogan, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan juga. Dan kita akan membahas masih seputar IKM, implementasi kurikulum Merdeka yang saat ini digulirkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan setelah riset bahwa sejauh mana lah penerapan IKM yang ada di daerah-daerah khususnya Kabupaten Grobogan, dan kita akan mencoba berdiskusi dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Grobogan yang secara zona memang agak terpencil dari pusat keramaian atau kota. Kita sapa beliau Pak Pujiatmo, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Assalamualaikum Pak Puji, sehat selalu. Alhamdulillah. Kemudian didampingi sebelah kanannya ada Pak Hadi Kusuma, Sarjana Pendidikan, beliau mapel bahasa Inggris ya. Nanti berkaitan dengan IKM itu bahasa Inggris sangat digalakkan sekali. Dan nanti apa yang sudah dilaksanakan di SMP 2 Grobogan itu. Langsung kepada Pak Puji, sejauh mana Pak untuk IKM di SMP Negeri 2 Grobogan? Terus potensi-potensi apa saja yang sudah bisa ditumbuh kembangkan terhadap anak-anak yang ada di sini? Silakan Pak Puji, sampaikan ke pemirsa Jateng TV khususnya warga Grobogan. Ya, terima kasih Mas Imam dan kru Jateng TV. Jadi untuk implementasi kurikulum Merdeka di SMP Negeri 2 Grobogan ini adalah awal dari semuanya, diawali di tahun pelajaran ini, awal tahun pelajaran di bulan Juni kan sudah dimulai. Jadi dimulai dari kelas 7 dan melaksanakan kurikulum Merdeka yang ini kita memilih untuk mandiri berubah. Sehingga untuk kurikulum yang kita laksanakan untuk kelas 7 itu adalah kurikulum Merdeka yang kita laksanakan pada semua siswa kelas 7. Kira-kira untuk anak-anak IKM ini merasa enjoy, ada tekanan atau ada sesuatu yang baru Pak Puji? Karena ini kalau saya lihat kan konsentrasinya kan anak-anak tidak harus melulu belajar di ruang kelas nih, harus explore dengan kegiatan-kegiatan di luar. Itu seperti apa yang terjadi di SMP Negeri 2 Grobogan Pak Puji? Ya, alhamdulillah anak-anak responnya sangat bagus, jadi anak-anak belajar dengan senang karena sudah kita menerapkan sudah sekolah yang ramah anak, sehingga pada awal tahun pelajaran sudah kita sosialisasikan kepada orang tua, kepada siswa yang baru, sehingga untuk kurikulum memang beda dengan yang dulu. Ini kita memberi kebebasan pada siswa untuk mengeksplorasi segala pengetahuan yang akan dicapai sehingga nanti akan tercapai profil belajar Pancasila. Pak Hadi Kusuma, selaku mapel bahasa Inggris, mungkin bisa ditambahkan dengan IKM sekarang sudah mulai dilaksanakan bentuk pendidikannya seperti apa? Silakan Pak Hadi. Terima kasih untuk pembelajaran bahasa Inggris dengan anak-anak kelas 7 yang masih baru di awal dengan materi-materi yang sederhana, dan dengan adanya IKM membuat mereka lebih aktif. Jadi pembelajarannya lebih santai, lebih menyenangkan dan lebih menarik. Artinya selama ini kan, dulu lah adik-adik kita kan bahasa Inggris kan termasuk salah satu mapel yang ngomong gitu, dengan matematika itu kan. Kira-kira di IKM sendiri saat ini anak-anak tuh merasakan fresh, gembira, atau masih banyak tekanan kayak yang dulu Pak Hadi? Kalau untuk yang penekanan khusus mungkin sebetulnya tergantung pengajarnya ya. Jadi kita berusaha untuk memaksimalkan kompetensi anak dengan memberikan kebebasan mereka untuk lebih belajar
sebebas mereka. Contoh yang konkret berarti kan sekarang era globalisasi lah, anak kan dituntut untuk impactnya maju dan semua petunjuknya kan orang sekarang pakai bahasa Inggris ya, termasuk guru sendiri itu yang sudah diterapkan di sini seperti apa berarti dalam bentuk lomba atau dalam bentuk membaca narasi tulisan atau membaca cerita itu seperti apa Pak sebenarnya? Untuk yang pembelajaran di bahasa Inggris khususnya yang kelas 7 karena ini materinya masih materi dasar, materi pokok yang masih awal. Jadi paling mungkin penekanannya kosakatanya atau materinya juga cukup ringan awal karena awal gitu ya. Jadi mungkin seputar penunjukan arah, notis, warming, jadi masih seputar anak diajak keluar ya dengan kosakata peringatan seperti itu vocabulary-nya tambah semakin hari semakin bertambah. Jadi anak artinya kan kalau anak itu sudah bahasa Inggris itu sesuatu yang kebutuhan menarik kan pelan-pelan mereka kan akan terampil sendiri Kembali ke Pak Puji untuk potensi anak-anak siswa yang ada di SMP juga berhubungan itu apa Pak Puji yang benar? Kemudian dengan adanya IKM itu kemarin ada potensi apa yang sudah bisa meraih penghargaan atau kita lihat yang satu ini dulu ya. Negeri dua Grobogan, sekolah indah sejuk dan juga nyaman. Letaknya di desa, tidaklah mengapa kita harus mensyukuri anugerahnya. Menuntut ilmu adalah kewajiban, sepanjang hayat ini masih diberikan. Ya Pak Puji bisa disampaikan ke pemirsa Jateng TV khususnya warga Grobogan agar bisa termotivasi bahwa SMP 2 Grobogan meskipun agak pelosok lokasinya tapi juga ada segudang prestasi. Pemirsa kita tahu beliau Pak Puji di sini belum lama, dia baru sekitar 2 tahun Pak Puji ya. Dia pindah dari SMP Negeri 1 mungkin oleh karena prestasinya di SMP Negeri 1 kemudian dia diuji nyali gitu untuk mengembangkan agak pelosok gitu di SMP Negeri 2 Grobogan. Ya silakan Pak Puji, 2 tahun jenengan di sini kira-kira apa Pak Puji yang sudah diraih untuk SMP Negeri 2 Grobogan sini Pak Puji? Ya, terima kasih teman-teman dan untuk Jateng TV. Jadi untuk awal saya di sini mulai tahun 2020 alhamdulillah dapat didata dengan pembuatan Grobogan dan kemudian di tahun berikutnya terproses untuk menuju lagi data dengan provinsi dan masih terproses sehingga harapannya nanti bisa saling support membantu sehingga kondisi di sekolah semakin bersih, semakin baik untuk menciptakan situasi dan kondisi yang nyaman pada anak dalam belajar. Kemudian di tahun 2021 itu mendapat juara 3 lomba sekolah sehat tingkat kabupaten dan Grobogan. Kemudian di tahun ini itu alhamdulillah bisa meningkat menjadi juara kedua lomba sekolah sehat. Jadi harapannya di dalam lingkungan sekolah itu juga sehat, Bapak Ibu guru juga sehat, kemudian bisa mendukung untuk anak-anak belajar dengan nyaman. Kiat-kiat selaku seorang pemimpin Pak Puji, apa yang Pak Puji lakukan terhadap karyawan dari sini itu Pak Puji anggap sebagai mitra atau sebagai bawahan? Mungkin nanti bisa intervensi sambil sebenarnya ternyata jadi seorang pemimpin itu juga tidak mudah gitu. Yang diterapkan di sini 2 tahun langsung bisa mendapatkan prestasi juara itu seperti apa Pak Puji? Terima kasih. Jadi begini, kita memposisikan sebagai mitra, jadi mitra kerja, mitra dalam memajukan sekolah sehingga semua. Jadi tidak ada ya istilah. Oh ini bawahan dan jadi untuk semua teman seorang Pak Hadi dan semuanya saja dari baik Bapak Ibu guru maupun karyawan semua sama saya dekati. Saya yang mengadaptasi Bapak Ibu semuanya sehingga saya lebih mudah membaur sehingga saya bisa mensupport kemudian memotivasi teman-teman untuk lebih aktif, lebih bisa memajukan sekolah. Jadi dengan pendekatan yang baik dengan kita tidak memposisikan apapun sehingga kita ya teman bekerja. Artinya kalau sekolah ada masalah ya kita hadapi bersama, kita carikan solusi bersama gitu Uji. Artinya seorang pemimpin kan memang
perlu ilmu komunikasinya ya kan. Jadi setiap pagi, jadi kan kita awali sebelum Bapak Ibu melakukan pembelajaran itu kita juga mengadakan doa mengawali pembelajaran, kemudian juga pada anak-anak jadi upayakan untuk setiap hari membaca Asmaul Husna sehingga untuk membimbing karakter anak-anak dalam beragama, kemudian juga membiasakan kegiatan-kegiatan yang positif. Terus di profil pelajar Pancasila Pak Puji yang sudah dilakukan di sini itu bentuknya seperti apa Pak Puji? Mungkin Pak Adi nanti bisa menambah ya. Jadi tadi di samping tiap pagi untuk doa bersama Asmaul Husna, jadi dari Bapak Ibu juga, dari anak-anak juga, dari dengan bimbingan, dengan ketekunan dan kesiapan dari semua pihak, sehingga dari awal anak-anak mulai dari awal masuk pintu gerbang sudah kami sambut dari gerbang Bapak Ibu menyambut anak-anak, kemudian sambil merapikan mungkin ada anak-anak yang bajunya kurang rapi, kurang perfect dan sehingga menimbulkan kedisiplinan, perasaan nyaman gitu. Betul, sehingga nanti ke depan ini berproses sehingga ini alhamdulillah sudah semakin tertib anak-anak dalam mulai penggunaan pakaian seragam, kemudian juga atribut dan lain-lain. Juga untuk kegiatan pembelajaran diawali dari yang pagi tadi, kemudian juga menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian baru Bapak Ibu memimpin berdoa dan seterusnya, sehingga di akhir pelajaran di istirahat sebelum pulang itu akan ada jeda untuk sholat zuhur berjamaah untuk anak-anak semua, sehingga jadi menciptakan karakter yang berkebalan yang besar kepada anak-anak. Jadi sudah kami biasakan semua kelas, tidak kami tentukan harus kelas berapa, tapi semuanya saja itu dibuatkan. Alhamdulillah ada musola yang representatif bisa untuk menampung sejumlah berjamaah ya. Betul. Pak Adi mungkin bisa ditambah untuk mengaktualkan profil pelajar Pancasila di SMP 2 ini yang sudah dilakukan bentuknya seperti apa Pak Adi untuk anak-anak itu? Untuk penambahannya kelihatan tadi sudah cukup lengkap bersama Pak Puji. Mungkin hanya sedikit penambahan itu ada sholat duha. Anak-anak itu juga kelihatannya mulai dikenalkan. Sudah mulai di istirahat pertama itu mereka sudah mulai beberapa sudah ikut sholat duha, dan mungkin untuk penambahan yang lagi ekstra keagamaan. Ya, terus berkaitan dengan pengenalan kearifan lokal Pak Puji Pak Adi. Sini kira-kira sudah mulai menerapkan belum mengenalkan anak-anak tentang kearifan lokal, bagaimana anak-anak itu diajarkan cara bertransaksi, berjualan atau mengenalkan dengan lingkungan, itu sudah mulai dikenalkan atau belum setelah yang satu ini dulu? Berikut ini kami tampilkan profil SMP Negeri 2 Grobogan calon sekolah adiwiyata provinsi tahun 2021. SMP Negeri 2 Grobogan adalah salah satu SMP di Kabupaten Grobogan yang letaknya kurang lebih 7 km di sebelah utara kota Purwodadi, ibu kota Kabupaten Grobogan. Tepatnya di Jalan Raya Putatsari, nomor 8C, Desa Putatsari, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan. SMP Negeri 2 Grobogan berdiri sejak tahun 1989 dengan luas kurang lebih 2000 meter persegi, dan untuk saat ini telah memiliki 21 rombongan belajar yang terdiri dari 621 siswa serta guru karyawan sejumlah 42 orang. Untuk mendukung program Adiwiyata, SMP Negeri 2 Grobogan memiliki visi berakhlak mulia, berprestasi,
dan peduli lingkungan. Guna mendukung visi sekolah tersebut, SMP Negeri 2 Grobogan memiliki sejumlah misi, di antaranya 1. Mengembangkan pribadi dan lingkungan yang bersemi, bersih, sehat, mantap, dan indah, serta cinta tanah air. 2. Mengupayakan pelestarian fungsi lingkungan, mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. 3. Mengupayakan penghematan energi dan air. 4. Mengupayakan kebersihan, keindahan, dan kerindangan lingkungan hidup. Sebagai upaya untuk membentuk pribadi yang memiliki budi pekerti luhur dan berakhlak mulia dalam segenap aspek kehidupan bagi warga sekolah, SMP Negeri 2 Grobogan memprogramkan pembiasaan yang dilakukan setiap hari melalui kegiatan-kegiatan, di antaranya 1. Pembiasaan 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kedua, apel pengibaran bendera setiap pagi dan upacara bendera setiap hari Senin dan pada peringatan hari-hari besar nasional. 3. Doa bersama Bapak Ibu guru karyawan sebelum melaksanakan pembelajaran. Sehat, indah, juga nyaman, sejuk, asri, jauh lingkungannya. Mari kita 4. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. lestari kebersihannya. 5. Pelafalan Asmaul Husna. 6. Literasi atau pembiasaan membaca bagi siswa yang dapat dilakukan di kelas, gazebo, taman, ataupun tempat lainnya. Bergerak maju bersama menuju sekolah adiwiyata. Sekolah kita adiwiyata. 7. Pembelajaran di kelas dengan mengedepankan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. SMP Negeri 2 Grobogan, sekolah indah, sejuk, dan juga Dan 8. Pembiasaan sholat zuhur berjamaah. tidak mengapa kita harus mensyukuri anugerah. Untuk menciptakan lingkungan yang bersemi, upaya yang dilakukan diantaranya kebersihan, Masih di badan, berakhlak mulia, pengolahan sampah, berprestasi, peduli pembibitan, visi kita. Mari kita majukan penanaman bunga, dan tanaman lainnya. sehingga mulia. Kalau bukan kita, lalu siapa yang menjaga agar lestari juga abadi? Belajar, berdoa. Untuk mewujudkan warga sekolah yang berprestasi akademik dan non-akademik, sekolah memfasilitasi baik sarana maupun prasarana melalui kegiatan ekstrakurikuler. Adapun prestasi yang diraih oleh SMP Negeri 2 Grobogan 2 tahun terakhir diantaranya 1. Juara harapan 1 Lomba Perpustakaan tingkat Kabupaten Grobogan tahun 2018. Negeri 2 Grobogan, sekolah indah, sejuk, dan juga nyaman. Letaknya di desa. 2. Juara 1 Lomba Cepat Tepat Pramuka tingkat Kuaran Grobogan tahun 2019. 3. Juara 2 Lomba Gugus Depan Tergiat
tahun 2019. 3. Juara 3 Sekolah Sehat tingkat Kabupaten Grobogan tahun 2020. Untuk mengupayakan penghematan energi dan air, sekolah memprogramkan gerakan peduli dan saling mengingatkan bagi semua warga sekolah serta pemasangan stiker himbauan hemat energi. Melalui kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan karakter siswa peduli terhadap lingkungannya. SMP Negeri 2 Grobogan dengan luasan yang mencapai kurang lebih 2 hektar tentu banyak sampah yang dihasilkan. Adapun upaya pengolahan sampah sebelum dibuang di tempat pembuangan akhir, sampah terlebih dahulu dipilah antara organik dan anorganik. Hasil dari pengolahan sampah ini dari sampah organik digunakan untuk memupuk tanaman di sekitar sekolahan, dan dari pengolahan sampah anorganik dimanfaatkan untuk belajar siswa. Adapun beberapa fasilitas yang mendukung program kegiatan Adiwiyata, di antaranya adanya kantin sehat, perpustakaan, ruang UKS, laboratorium IPA, sumber air yang cukup, sumur resapan, dan biobor. Adapun kondisi sebelum menjadi sekolah Adiwiyata, di antaranya kondisi lingkungan yang masih gersang, belum terawatnya tanaman, belum adanya taman di sekitar kelas, masih kurangnya taman baca untuk siswa, masih terdapat ruang atau gedung yang kurang terawat. Namun setelah adanya gerakan sekolah Adiwiyata yang dimulai sejak tahun 2018, berangsur kondisi lingkungan SMP Negeri 2 Grobogan sudah terlihat menghijau, terawat, indah, dan nyaman untuk pembelajaran. Adapun beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung program Adiwiyata yang telah dilaksanakan di SMP Negeri 2 Grobogan, antaranya adanya program penghijauan di sekitar lingkungan sekolah, penataan taman, menambah taman baru di beberapa tempat, dan senantiasa menggerakkan pembiasaan peduli terhadap lingkungan serta hidup sehat. Demikian profil singkat SMP Negeri 2 Grobogan, calon sekolah Adiwiyata Provinsi tahun 2021. Semoga SMP Negeri 2 Grobogan lolos menjadi sekolah Adiwiyata Provinsi dan senantiasa menjadi sekolah yang semakin nyaman dan menyenangkan untuk belajar siswa guna mendukung keberhasilan pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa Jateng TV, juga warga Grobogan, menarik sekali diskusi kita pada siang hari ini. Ternyata Pak Puji, Pak Hadi semangatnya luar biasa, meskipun dia ditempatkan di daerah yang jauh dari administrasi kota, tapi semangatnya untuk memberikan atau mengangkat IKM sebagai kurikulum yang memang sudah di breakdown agar bisa sampai ke anak-anak, itu sangat luar biasa. Pak Puji, bagaimana dengan kondisi sekolah dalam mengeksplor kegiatan anak tentang kearifan lokal gitu kan? Nah, di sini kan banyak ada pasar, ada mungkin ada tempat-tempat sejarah atau apalah yang kira-kira perlu dikenalkan ke anak atau sudah dimulai gitu. Silakan Pak Puji disampaikan, nanti bisa disambung lagi ya. Terima kasih Mas Iman dan Jateng TV. Jadi untuk tadi penerapan kurikulum Merdeka yang sudah kita
kita awali dari hal-hal yang sederhana untuk mengenalkan dulu kepada anak-anak, mulai dari tadi sudah disampaikan Pak Hadi tentang bahasa Inggris, tentang bagaimana ramburan atau tulisan anak-anak mengenali dan tahu maksud dan maknanya apa. Kemudian untuk mapel-mapel yang lain karena saling terkait, misalnya untuk mata pelajaran yang seperti bisa ini kan dekat pasar, kalau anak-anak bisa diajari tentang pengertian pasar. Ada guru pendampingnya ya ke sana. Betul, didampingi Bapak. Jadi ada transaksi, bagaimana kemudian transaksi, kemudian bagaimana proses jual beli, ada penjual, ada pembeli, telah pasar. Jadi kan nanti itu ada pasar tradisional, nanti ada ke depan bisa dikenalkan yang secara online. Anak-anak kalau pesan bagaimana, saya kan harus melek teknologi juga. Jadi kalau yang ekspor anak-anak diajak untuk pengenalan potensi wisata desa itu sudah diagendakan atau sudah dilakukan belum sih? Seperti ke Banjarjo, ke Geopark, Candi Joglo, atau mana lah itu sudah diagendakan atau belum Pak Uji harus ini? Oh, ini sudah diagendakan. Jadi yang kemarin beberapa kan ini dekat kemana-mana. Jadi yang Geopark kan di Pati kan dekat Karangsari sudah. Kemudian yang di sini juga ada yang itu air terjun itu juga jadi banyak potensi wisata yang kita kenalkan ke anak di sekitar kita itu sebenarnya banyak. Jadi ada yang di Geopark tadi, kemudian di Banjarjo, kemudian ini yang di Gua Lawa yang dekat sini juga ada di wilayah itu termasuk eksplor anak dengan mendukung IKM tadi ya. Jadi untuk mengenalkan ke dunia nyata sehingga anak-anak belajar sambil bermain sehingga anak-anak senang. Tadi atau anak-anak sudah diajak keluar dengan bahasa Inggris pengenalannya itu eksplor kemana Pak? Itu sudah dicoba? Harapannya nanti ke depannya untuk yang ke objek wisata seperti yang ada di dekat sini, kita nanti paling tidak untuk beberapa siswa atau siswa yang berkunjung ke sana nanti kita coba pakai bahasa Inggris. Biar masyarakat apa? Vokabulari, observasi bahasa itu komunikasi makin tambah lancar dengan melihat situasi yang fakta yang nyata. Oke Pak Besar, mungkin terakhir Pak Puji disampaikan ke pemirsa Jateng TV, ke warga Gerobogan agar IMK ini memang bisa berjalan dengan baik, dukungannya seperti apa, mungkin silakan Puji disampaikan ke warga Gerobogan. Ya, terima kasih pada warga semuanya. Jadi alhamdulillah anak SMA Negeri 2 Gerobogan, walaupun tadi disampaikan pertanyaan agak dalam, tapi potensi anak-anak sangat luar biasa sehingga kita memaksimalkan potensi yang ada sehingga untuk implementasi kurikulum merdeka bisa diserap dengan baik. Kemudian harapannya ke depan anak-anak menjadi anak yang berkarakter, jadi profil pelajar Pancasila yang nanti mewujudkan visi dan misi sekolah yaitu berbudi pekerti, berprestasi dan berakhlak mulia. Ke depan seperti itu harapannya. Ya, terima kasih waktunya Pak Pujianto, Pak Hadi, ya pemirsa Jateng TV. Demikian kita diskusi dan podcast dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 2. Ternyata implementasi kurikulum merdeka itu bisa dilaksanakan meskipun di sekolah yang jauh dari pusat keramaian kota. Dari SMP Negeri 2 Gerobogan, saya Imam Suranto selaku reporter, Puji Daryana selaku kameramen, dan seluruh kru yang bertugas pada siang hari ini mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Salam Jateng Gayang dan salam sehat selalu. Terima kasih waktunya.
bisa